Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fidencia Brigita Anin, SE MSI. Saya bekerja di Universitas Persatuan Guru 1945 pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2026. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah yang ada di program studi ekonomi pembangunan seperti pengantar ekonomi makro, teori ekonomi makro, teori ekonomi moneter, ekonomi regional, dan ekonomi internasional. Mata kuliah yang akan saya paparkan yaitu teori ekonomi moneter dengan bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2 dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Adapun CPL dari prodi dalam beban mata kuliah ini adalah mampu memahami konsep dasar ekonomi moneter yang berikut: menganalisis permintaan dan penawaran uang, menjelaskan mekanisme penciptaan uang oleh sistem perbankan, menganalisis kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka, mengevaluasi peran bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter, menganalisis dampak inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap perekonomian, dan menggunakan teori moneter dalam menganalisis fenomena ekonomi aktual. Selain itu, kita lihat bahwa ada pencapaian dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teori ekonomi moneter yang berikut: membedakan teori moneter klasik, Keynesian, monetaris, dan teori modern, menganalisis fungsi uang dalam perekonomian, menjelaskan proses penciptaan uang, menganalisis kebijakan moneter Bank Indonesia, menilai efektivitas instrumen kebijakan moneter, dan menyusun analisis terhadap isu-isu moneter nasional maupun global. Metode yang saya gunakan dalam perkuliahan adalah ceramah, diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa, presentasi, studi kasus, penugasan individu, dan penugasan kelompok. Metode penilaian yang saya lakukan adalah kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu 15%, kuis 10%, presentasi 15%, UTS 20%, studi kasus 10%, dan UAS 20%. Selanjutnya saya akan menunjukkan video pembelajaran saya dengan topik peran bank sentral dalam menjaga stabilitas kebijakan moneter. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang semua. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik-baik. Absen? Sudah hari ini tidak masuk. semua Baik, begitu. Sebelum kita mulai, semoga pimpin kita dalam doa. Silakan. Bila teman-teman itu dengan kata yang baru ini dengan keinginan saya sebagai dalam Katolik. Marilah kita berdoa dalam Amin. Terima kasih Nela. Oke, kita lanjut ke pertemuan yang minggu lalu kan kita sudah bicara tentang bank sentral. Siapa yang masih ingat tentang pengertian dari bank sentral? Oke, silakan Sari. Bank sentral adalah lembaga negara yang mengatur kebijakan moneter, yang menjaga stabilitas nilai mata uang, mengatur sistem pembayaran, dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Oke. Selanjutnya mengenai karakteristik Bank Indonesia, ada yang tahu? Silakan Yane. 1. Tidak menarik simpanan. 2. Menerbitkan uang.
atau 3 bagi bank bagi pemerintah, 4 bank bagi bank umum. Oke, jadi terima kasih karena semuanya masih ingat. Jadi pada dasarnya bank sentral itu bank yang tidak memberikan pinjaman atau bank yang tidak membuka tabungan atau bank yang tidak memberikan kredit. Tetapi bank yang mengelola pengeluaran dan penerimaan negara dan juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan moneter. Oke, kita lanjut ke tujuan dari bank sentral. Tujuan yang pertama adalah menjaga stabilitas harga, yaitu dengan cara mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Jadi kalau seandainya harga barang terus naik, otomatis itu pasti akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Makanya bank sentral itu harus menjaga agar inflasi berada pada titik stabil, tidak terlalu naik menjadi hyperinflasi atau tidak terlalu turun menjadi deflasi. Yang kedua adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dengan cara pengawasan makroprudensial untuk meminimalkan resiko sistematik. Nah, Bank Indonesia harus melalui Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia harus menjaga pengawasan untuk meminimalkan risiko sistematik, yaitu supaya tidak terjadi krisis keuangan dalam perbankan. Yang ketiga, dengan cara menjaga stabilitas nilai tukar. Nilai tukar stabil itu akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung perdagangan internasional. Kita tahu bahwa sekarang mata uang kita melemah menjadi Rp18.037 dan itu sangat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Ya kan, harga barang sekarang naik semua kan, kalian tinggal di pos toh. Kira-kira nih sekarang berapa, dari harga berapa naik ke harga berapa? 3.500 menjadi 4.000, sekarang 4.000. Iya, nanti bisa makan mie laki-laki begitu. Pagi, stenya malu stenya. Nah itu kan berpengaruh terhadap bahan pokok kan, apalagi dengan hal-hal yang lain, misalnya kayak kemarin itu BBM juga naik, tapi itu yang di Pertamax kan. Itu Pertamax naik kemarin, jadi otomatis dolar itu sangat mempengaruhi perekonomian. Lanjut ke pertumbuhan ekonomi, stabilitas moneter menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Kalau seandainya inflasi tinggi, investor otomatis tidak akan mungkin mau melakukan investasi di negara kan, karena mata uang kita melemah. Dia mau dapat berapa dari penanaman modalnya ke negara kan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu harus stabil supaya apa? Kalau seandainya pertumbuhan ekonomi stabil, investor akan banyak datang, produktivitas akan tinggi, lapangan pekerjaan akan terbuka dengan baik, dan itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu fungsi bank sentral, yaitu menjaga kebijakan moneter dengan cara menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter nasional. Misalnya kalau ada inflasi yang tinggi, kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral yaitu dengan menaikkan suku bunga supaya akan menurunkan laju inflasi. Yang kedua adalah sistem pembayaran dengan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sekarang ini kalau sistem pembayaran kan sudah baik digital kan, ya kan, sudah ada yang pembayaran seperti menggunakan OVO, kris, dan sebagainya. Jadi tidak langsung kayak di toko bayar tunai. Kalau seandainya ada punya OVO, ada punya kris, kan bayarnya pakai itu kan. Sekarang kamu semua ada punya kris, OVO atau tidak? Ada yang ada. Kamu bisa melakukan transaksi sekarang pakai cash atau pakai elektronik. Semuanya. Oke. Yang berikut adalah stabilitas keuangan dengan menjaga stabilitas sistem keuangan secara makroprudensial. Tadi itu sudah bilang di depan bahwa perbankan itu pada sistem keuangan terjadinya krisis keuangan. Yang berikut adalah penerbitan uang dan lender of last resort, yaitu
kan uang kartal dan menjadi penyangga likuiditas perbankan. Yang menerbitkan, mencetak, menjalankan dan menarik kembali uang itu bank apa? Oke, bank sentral. Jadi fungsi dan tugas yang utama juga adalah menerbitkan, mencetak, mengedarkan dan menarik kembali uang yang beredar. Itu tugas. Nah, sebagai lender of last resort artinya memberikan pinjaman terakhir kepada bank apabila dia mengalami likuiditas perbankan. Yang berikut adalah cadangan devisa, mengelola cadangan devisa negara, yaitu dengan cara apa? Menjaga aset negara atau aset mata uang falas yang ada di negara. Lanjut. Ini adalah perbedaan bank sentral dan bank umum. Bank sentral itu yang pertama mengatur kebijakan moneter, menerbitkan uang, tidak mencari keuntungan, mengawasi sistem pembayaran dan mengendalikan inflasi. Sedangkan kalau bank umum enak. Silakan enak. Menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit, berorientasi laba, memberikan jasa keuangan, melayani nasabah. Oke, jadi sangat jelas perbedaan antara bank sentral dan bank umum. Kalau bank sentral itu tidak menggunakan ada masalah karena memang dia tugasnya hanya untuk menjaga stabilitas moneter, menerbitkan uang dan juga sebagai bank pemerintah untuk mengelola dana pemerintah. Sedangkan kalau bank umum itu jelas yang pertama menghimpun dana masyarakat. Kita kalau mau tabung itu kan kita dibuka di bank umum kan, atau kamu ada tabung di Bank Indonesia, kamu yang bawa buku bawa uang di Bank Indonesia buka rekening terus tabung di sana. Tidak tahu, pasti kamu tabungnya di bank umum ya, seperti apa bank BCA, bank BNI, BRI, BPD dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menyalurkan kredit, memberikan pinjaman terhadap nasabah. Yang ketiga berorientasi laba. Kalau bank di bank, kalau bank masuk pinjaman, otomatis mereka akan memberikan bunga pinjaman, itu berorientasi di laba. Sedangkan kalau Bank Indonesia kan tidak begitu, karena dia tidak membuka tabungan dan tidak membuka kredit atau pinjaman. Yang berikut memberikan jasa keuangan. Tadi bahwa kamu pergi meminjam uang di bank, terus melayani nasabah. Biasanya kalau ketemu di bank itu kan kayak ramah-ramah kan, anggapan ini mau dapat tabung terus nanti pinjam terus nanti dapat laba dari pinjaman. Jadi kita harus baik-baik. Kita lanjut ke kebijakan moneter. Marcel, silakan, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan likuiditas guna mencapai stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Oke. Nah, tujuannya dari kebijakan moneter yaitu yang pertama dengan cara mengendalikan inflasi. Inflasi itu harus dikendalikan, tidak boleh sampai inflasi tinggi dan tidak boleh sampai rendah atau inflasi. Supaya apa? Supaya daya beli masyarakat itu tetap terjaga dengan baik. Jadi masyarakat itu bisa membelanjakan uangnya, bisa menyimpan uangnya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa pertumbuhan ekonomi itu perlu kalau seandainya keadaan ekonomi sedang baik-baik saja atau dalam keadaan baik, investor akan datang. Nah, investor datang, produktivitas perusahaan-perusahaan akan berjalan dengan baik, produktivitas akan tinggi, dan otomatis itu akan mengurangi angka pengangguran dan otomatis itu bisa memberikan efek kestabilan pada pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat juga baik. Kita lanjut ke stabilitas sektor keuangan. Jika perbankan dalam keadaan sehat, terus dalam keadaan baik-baik saja, otomatis kalau tidak terjadi krisis, otomatis akan memberikan efek yang baik buat perekonomian.
berikut adalah stabilitas nilai tukar. Kenapa stabilitas nilai tukar itu juga sangat berpengaruh karena dampaknya itu akan terasa sekali apabila nilai mata uang kita melemah terhadap mata uang negara lain. Apalagi sekarang kan kita mengalami kondisi seperti itu. Harga barang naik, rupiah melemah, dolar menguat, dan lain sebagainya. Nah, otomatis pemerintah harus bisa menjaga supaya keadaan perekonomian itu dalam keadaan stabil, aman, dan terkendali. Nah, salah satu dari kebijakan moneter itu juga sangat mempengaruhi untuk mengurangi angka pengangguran. Kalau seandainya produktivitas berjalan dengan baik, investor ada, datang, bisa menanamkan modal di negara, usaha dalam keadaan baik-baik saja, tidak bangkrut, produktivitasnya berjalan dengan baik, otomatis akan membuka lapangan pekerjaan juga, akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Lanjut, neraca pembayaran. Kita tahu bahwa neraca pembayaran itu adalah neraca yang mencatat arus impor, ekspor, arus modal yang ada di dalam suatu negara. Apabila kebijakan moneter yang diambil itu bisa mempengaruhi neraca pembayaran, otomatis arus impor, modal, dan ekspor itu juga akan berjalan dengan sangat baik, dan itu akan mempengaruhi perekonomian akan berada pada titik yang namanya seimbang. Karena kan kalau seandainya impor lebih besar daripada ekspor, otomatis pasti perekonomian dalam keadaan tidak seimbang. Tetapi kalau ekspor lebih besar daripada impor, otomatis perekonomian dalam keadaan yang baik-baik saja. Kenapa? Karena kalau seandainya kurs mata uang tinggi, impor juga pasti akan sangat tinggi kan? Karena impornya kita membeli. Beda dengan kalau kita ekspor berarti kita menjual, kita mendapat laba dari ekspor. Sedangkan kalau impor kita membeli. Nah, kalau seandainya mata uangnya tinggi, otomatis impor juga akan berpengaruh kan? Harganya pasti akan tinggi. Oke, lanjut. Nah, yang berikut adalah jenis kebijakan moneter. Ada dua, yaitu ekspansif dan kontraktif. Ekspansif dilakukan saat resesi atau pertumbuhan melambat atau pengangguran meningkat. Dengan cara apa? Menambah jumlah uang beredar, menurunkan suku bunga, dan mendorong investasi dan konsumsi. Sedangkan langkah kebijakan kontraktif yang diambil apabila inflasi tinggi atau ekonomi dalam keadaan overheating dengan cara mengurangi jumlah uang beredar, menaikkan suku bunga, menekan inflasi, dan juga menjaga stabilitas harga. Lanjut, instrumen kebijakan moneter. Ada 5 instrumen yang ada di negara ini, yaitu yang pertama dengan kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah giro wajib minimum, yaitu dengan kewajiban bank menyimpan dana di bank sentral. Jadi bank-bank itu, bank umum diwajibkan oleh bank sentral untuk menyimpan dana di bank umum diwajibkan oleh bank sentral untuk menyimpan dana di bank sentral, yaitu untuk apa? Menjaga likuiditas perbankan. Yang berikut adalah suku bunga acuan. Dan yang berikut intervensi nilai tukar, yaitu dengan membeli atau menjual valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Dan yang terakhir, kebijakan makroprudensial, yaitu mengatur likuiditas dan risiko di sektor perbankan untuk menjaga stabilitas keuangan. Nah, dari metode mekanisme transmisi kebijakan moneter ada kelebihan dan ada kelemahan. Kelebihannya, fleksibel, cepat diterapkan, efektif dalam mengendalikan inflasi. Sedangkan kelemahan adalah efek tidak langsung, dipengaruhi ekspektasi, dan kurang efektif saat krisis kepercayaan. Sebuah kebijakan itu diambil harus dipertimbangkan, karena kalau seandainya
kebijakan itu salah ambil, otomatis yang pertama itu pasti akan mendapat reaksi dari masyarakat kan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu pasti akan berkurang. Makanya pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan. Yang berikut, nah kita diskusi untuk studi kasus. Jadi kalian bentuk kelompok, kita diskusi studi kasus mengenai jika inflasi naik menjadi 6% pada kenaikan harga pangan dan energi, permasalahan apa yang akan terjadi? Kalau sama diskusi, Ibu kasih waktu 2 menit diskusi. 2 menit kalau lewat 1 menit. Oke, permasalahan apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu? Oke, Lela, silakan. Permasalahan yang terjadi yang pertama, inflasi yang tinggi akibat meningkatnya jumlah uang beredar dan penerimaan masyarakat. Yang kedua, penurunan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, kenaikan biaya produksi bagi perusahaan. Oke, itu permasalahan yang terjadi. Kalau ada masalah, otomatis pasti harus ada solusi kan. Nah, kira-kira kebijakan apa yang harus diambil dalam mengatasi masalah tersebut? Masalah yang tadi sudah kamu mintakan. Oke, Ferlin silakan. Kebijakan moneter yang diterapkan, yang pertama menaikkan suku bunga acuan, yang kedua melakukan operasi pasar terbuka dengan menjual surat berharga, yang ketiga mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kalau kebijakan itu telah diterapkan, otomatis pasti ada dampak yang nyata, ya kan, dari kebijakan tersebut. Nah, dampak positif dari kebijakan tersebut itu seperti apa saja? Ija silakan. Dampak positif yang pertama, inflasi dapat dikendalikan. Yang kedua, nilai rupiah lebih stabil. Yang ketiga, kepercayaan investor meningkat. Yang keempat, stabilitas ekonomi lebih terjaga. Oke, terima kasih. Ada dampak positif, otomatis pasti ada dampak negatif kan dari permasalahan kan. Tidak mungkin hanya ada dampak positif saja. Suatu kebijakan diambil atau ada masalah itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, kalau dampak negatifnya seperti apa sih? Oke, Marcel silakan. Dampak negatifnya adalah kredit menjadi lebih mahal, konsumsi masyarakat menjadi menurun, investasi perusahaan menjadi lebih melambat, dan juga pertumbuhan ekonomi akan ikut melambat. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita lanjut ke studi kasus berikutnya. Kita cari mengenai instrumen kebijakan apa yang paling tepat dalam mengatasi masalah inflasi. Karena ada 5 instrumen kebijakan. Terus dengan apa pengaruhnya terhadap nilai tukar, nanti itu untuk pertemuan berikutnya. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik, terima kasih. Kita nanti sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita lanjut nanti ke studi kasus yang berikutnya untuk mencari instrumen kebijakan dengan pengaruh terhadap nilai tukar. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.